menceritakan si dia itu melihat bukan berbentuk kodok tapi berbentuk cewek cantik. Akhirnya dia datang, hei aku datang, sudah saatnya kamu layankan. Akhirnya si dia itu, teman saya itu, nah setubuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Danto Irwanto di Dan Podcast. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan Kang Endoy. Endoy, kemana Doy? Halo. Reko Herman. Ya, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, saya Kang, alhamdulillah ya. Hari ini saya diundang secara pribadi, masya Allah. Ini suatu kebahagiaan yang sangat mendalam. Dan di sini kita mungkin akan ngebahas apa, Kang? Apa sedikit pergaiban, politik? Oh, katanya kemarin ada isu pesugihan Kampung Buduk kan? Iya. Nah, ada satu cerita sih. Ya, kemungkinan sih ya lokasi masih sekitaran sinilah, mungkin untuk lokasi dan tempat aku saya tidak bisa menyebutkan ya, mungkin privasi. Tapi si dia udah pernah ngobrol secara langsung sama saya ya, gitulah lah. Dan akhirnya saat ini ya mungkin saya udah izin ke si pelaku, boleh gak nih saya untuk nyeritain nih supaya yang lain tuh dapat pembelajaran dari kisah Anda. Silakan saja. Tapi Anda tidak mengikuti Kampung Buduk itu. Aduh, jangan sampai lah masalah, jangan sampai sesusah-susahnya kita, jangan sampai kita lah menyebutkan Tuhan. Maka insya Allah Kang, kita mulai saja lah. Ayo gimana saja. Nah, jadi banyak kali Kang ya. Stop ya, enggak. Santai aja. Alhamdulillah. Ini gimana ceritanya itu pesugihan Kampung Buduk? Nah, ada kaitannya masih utuh. Tuh jauh. Jadi ceritanya gini Kang. Aduh hampura ya, jadi sesirian ya. Jadi gini ceritanya, waktu dia pertama ngomong ke saya itu ya berawalnya biasalah manusia ya. Berawalnya itu dari bab ekonomi. Mungkin dia terlalu sering dikucilkan lah. Kadang kan manusia sekarang ini siapa yang banyak uang dia yang dihormati. Nah, mungkin dia ngerasa makanya dia sering ngeluh ke saudaranya ya gak dibantu. Padahal kan biaya hidupnya itu semakin hari semakin bertambah. Jadi dia itu pernah ikut sama temennya ke daerah, yaitu ikut sama temannya, ditawari sama temannya, mau gak kalau kehidupan lu pengen rubah, lu pengen kaya, lu ikut aja sama gua. Mana? Ya ada deh, lu ikut aja kalau udah siap. Ya udah, aku siap daripada hidup kayak gini, nah susah terus, nah diajak terus, nah cerita gitu. Jadi dia ikut sama temennya itu, ikut terus sampai ke tujuan. Dan dia diperkenalkan, ada satu rumah di tengah-tengah, bukan tengah-tengah sih, pokoknya jauh dari rumah penduduk lah, jadi sendiri. Nah, menyendiri gitu. Nah, itu rumah kuncen, ikut aja sama aku. Nah, akhirnya dia konsultasi sama si kuncen tersebut. Saya ingin kaya, tapi saya pengen cepat. Nah, ada gak jalannya? Ada. Kalau kamu sudah siap, kamu mau gak? Nah, perihna, bahasa Sunda. Perihnya mau gak? Aku siap, udah siap. Karena saya sudah terlalu capek nih, hidup miskin. Akhirnya dia, si kuncen itu nyuruh dia itu bersemedi di kamar kosong selama 3 hari, Kang. 3 hari semedi. Bila mana kamu selama 3 hari ada pertanda-pertanda atau gangguan-gangguan berupa penampakan makhluk-makhluk halus, apapun itu berupa ular gede atau apapun itu, kamu diam saja.
bila mana kamu gak lulus, nah kamu takut, ya gagal kamu menjadi orang yang kaya raya itu. Akhirnya dia siap mungkin dengan perihnya hidup, nah dia memberanikan diri. Akhirnya saya tapak di situ, saya semedi. Sampai di hari ketiga itu saya didatangi oleh pri, bukan pri sih, jadi kayak ratu. Mukanya itu manusia, awaknya bangkong. Oh, saya baru melihat ini, baru seperti ini. Ini di film Naruto banget. Itu mukanya manusia tapi badannya berbentuk bangkong atau kodok. Betul. Iya bagus. Jadi kita bahas horor tapi jadi ya biar gak aman. Jadi ini mah emang kisah nyata lah ya. Cuman kita biar gak tegang lah. Nah setelah itu teh si Ratu Kodok itu ngomong ke si Pulan itu, nah kamu pengen apa? Nah aku pengen kaya, kamu mau gak? Nah pengen kaya. Jadi Utun. Kayak si Utun. Kayak pengen Ratu. Nah ya udah, nah kamu pulang aja. Nah beres itu semedi selama 3 hari itu. Ya udah, nah kata si Kuncen itu kamu lulus. Nah, tapi nah, kamu harus siap nih menyiapkan satu ruangan khusus. Kata si Kuncen itu ruangan khusus. Buat apa Pak Kuncen? Ya buat itu, bahwa suatu saat tiap malam Jumat si Ratu itu akan mendatangi kamu. Oh, jadi ada Ratu Bangkong itu. Iya, ya kan dia yang datangnya itu pas kasih Ratu Bangkong. Berarti si Utun pangeran. Pangeran Bangkong. Ratu Bangkong. Allahu Akbar. Nah itu dia udah beres. Nah siapkan saja, nah dikasih kemenyan masih ada mahar minta mahar itu yang mungkin ya kasih lah ya, tapi dia nggak ceritanya langsung ke si Kuncen, sama dia dikasih, sama si Kuncen itu dikasih kemenyan. Dia malam Jumat dia undang itu, kamu harus makan ini kemenyannya, makan, tapi ingat jangan sampai ada orang lain yang bisa melihat apa orang lain melihat kamu sedang ada di ruangan kamar khusus itu. Pulang pas malam Jumat dipraktekkan, akhirnya datang. Praktekkan nggak Bangkong? Enggak, di kamarnya itu dia ritual, dikasih bacaan-bacaan sama Kuncenya lah, yang Jawa Kana gitu. Dibakar. Si dia itu melihat bukan berbentuk kodok kan, tapi berbentuk cewek cantik. Akhirnya dia datang. Hei, aku datang. Sudah saatnya kamu melayani aku. Akhirnya si dia itu, teman saya itu, nah setuju. Udah beres, dia menghilang. Pagi-paginya pas dia membuka kasurnya, situ ada anak kodok. Bukan. Sama bunta. Burui. Itu burui kan, bukan burui kang, itu menemen-teh kita mujana bukan laut praku menang burui. Ternyata kang di bawah kasur itu ada kayak pasir kuning, dikumpulkan sama dia hampir dapat satu genggaman, ternyata itu emas. Akhirnya dia jual. Selama beberapa tahun akhirnya ekonomi dia itu bertambah meningkat. Mungkin kan tetangga-tetangga kok dia tadinya nggak ada jadi ada, ujon gitu kang. Wah jangan nih puja atau naon. Akhirnya dia mensiasati untuk apa, sangkaan warga yang mengiring ke pemujaan. Akhirnya dia bikin bisnis pikiran online, sekedar kedok doang. Biasa dapatnya dari online ini, nah hasil usaha online kayak itu. Nah ternyata itu hasil dia muja bangkong kodok, bangkong buduk kan asli. Halo. Jadi
ya seperti itu ya, jadi macam-macam ini lebih ekstrim. Bangkong, iya, angka kan. Terkadang kan yang sering kita dengar makan udah babi, udah cangcut wah, udah cangcut. Iya, saya baru dengar nih. Wudu, apakah ada? Makanya saya. Tapi ada sebelumnya ini kan. Jadi saking muda, saking panas, bang. Nah, jadi cari bangkong Cina, tidak. Ada frustasi, depresi dia bangkong Cina tidak ketemu, adalah bangkong buduk. Wudu, karena bangkong Cina sangat susah dicari sekarang kan. Yang banyak itu pembelatak bangkong buduk. Akhirnya dia bakar di bangkong. Dia makan sehingga tubuhnya menjadi bangkong. Allah Akbar. Itu dari kepala mulut itu pada bengkak. Nah, ini itu, kan itu kisah nyata ya ini ya. Jadi kita balut seperti ini karena ini teman lama. Jadi wajar sih kalau ketemu ketawa ya. So ini kisah nyata yang harus jadi pembelajaran bagi kita semua. Agar apa? Ya sesusah, sesulit apapun, wajar-wajar saja. Pusing apapun apa, tapi jangan sampai kita melewati batas. Iya. Ketuhanan. Contoh kesugihan. Ini yang tadi unik, ada kesugihan kodok, bangkong buduk. Masya Allah. Udah bangkong buduk. Allah. Terus Kang ini, nah pas saya ketemu kemarin itu mungkin ya. Mau ngerokok dulu? Oh boleh. Kameramen. Coba, Ya. keruk. Udut. Rokok dulu. Sambil ngerokok. Asbaknya rada keren nih tadi itu. Nah. Kameramen mau lah pakai asbak lah. Jadi pas ketemu kemarin dia curhat lagi sama saya Kang. Setelah dia 5 tahun berkecimpung dengan perbangkongan, dia merasakan kekhawatiran Kang. Itu bagi peternak bangkong. Itu apakah dia akan merasa teror oleh ratu bangkong tersebut? Iya, si pemuja itu merasa tidak tenang itu karena ada mungkin sedikit ancaman-ancaman lah, bahwa kan sebelumnya dia kehilangan lah setahun setelah kaya, ya kehilangan keluarganya satu-satu. Mungkin itu ya timbal baliknya, segala pemujaan itu kan nggak murni lah, nggak memakan korban itu, padahal bohong. Tapi sebenarnya dia juga minta timbal balik berupa apa ya, mungkin ya itu berupa nyawakah atau apakah. Jadi ya sebenarnya ngeri juga, cuman ya kita sebagai muslim khususnya yang menyikapi hal seperti itu memang betul-betul itu ada. Cuman di sini kita tidak bisa seperti konten bisnis, ada pocong nampak, juga anak nampak sampai di apa dilempar bak segala macam. Cuman untuk kita lebih menarik ya, karena Setelah beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, si akang tersebut itu ya mungkin merasa udah nggak tenang hatinya, dia ingin lepas. Balik lagi dah ke kuncennya, Pak Kuncen, saya ingin menghentikan semua ini. Oh nggak bisa, sebenarnya kamu itu sudah menikahi si ratu kodok itu, kamu tidak bisa lepas begitu aja. Aduh, saya udah ngerasa gak gimana gitu, mungkin udah mendekati umur tua kali ya, pengen balik dengan sempurna gitu, pengen pulang kehidupan normal lagi. Iya, pengen balik lagi ke kehidupan normal, karena di saat dia dikasih kekayaan dia tidak merasa senang. Ya akhirnya di saat dia sengaja, dia itu tiap malam Jumat itu tidak lakukan lagi ritual kan. Jadi selama 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya si ratu itu mungkin marah, si jin kodok murka itu. Akhirnya hartanya itu
tidak kerasa sama dia itu habis kan. Buat apa hartanya hilang, gak tahu kemana, itu habis. Kemanfaat. Tidak manfaat, tahu hilang kemana, nah kok punya mobil jadi hilang, jadi kejual, duitnya buat apa saya gak tahu. Nah, jadi gak kerasa kan, dia ambil sedikit sama si ratu itunya. Nah, yang lebih parah lagi Kang, dia jadi mempunyai penyakit Kang, gatal-gatal Kang, gatal-gatal ya. Nah, kayak ya beda bangkong buduh gitu, kayak kakinya itu jadi borok-borok Kang. Orengan. Akhirnya habis buat berobat pakai itu, habis akhirnya ya kembali lagi ke semula, miskin lagi. Tapi kemiskinan itu ya dia juga kehilangan juga keluarganya. Karena pada gitu. saat ada mungkin Nah, melantarkan, lupa. Terpacu pada ratu bangkong Ya, itu. iya, terlena. Mungkin geolana beda meureun bangkong budung mah. Ada apa sih utun gimana? Jadi gitu Kang. Tapi dia juga banyak cerita lagi sih. Tapi ya mungkin buat nanti lagi aja lah. Saya belum minta izin. Waktu dia ketemu sama pocong, terus sama setan apa tuh namanya sih? Yang Nah, jadi odol, setan odol Kang. dari Akang sendiri secara pribadi pernah Saya pernah dulu waktu kecil. Waktu itu saya baru pulang aja, ini bener-bener real, ini nyata ini. Saya dulu pesantren di sekitar Cikampek waktu SD itu. Pas pulang itu saya melewati, nah ada sekitar sini Kang, dekat masjid kita nih. Iya, dulu kan apa tuh Bakeko. Iya, kan dulu ini kan kampung kita ini kan gak rame kayak sekarang. Dulu itu banyak kebun-kebun Kang. Pertama saya kayak apa sih ngambetnya bahasa ini, mencium kayak aroma Amis. bukan amis Kang, kayak sampe gitu, singkong kayak singkong busuk. Jarjit kali. Kayak singkong busuk Kang, bener. Nah pas saya lewat ke kebun itu kan ada pohon kelapa dulu tinggi, ada yang jatuh Kang. Tuh yang jatuh itu kayak kain putih. Pas saya liatin si kain itu naik lagi, bandun naik lagi Kang. Akhirnya saya lari pas saya pulang tidur malamnya, saya bukan itu kayak mimpi tapi nyata. Di pintu saya itu ada kayak kepala gede banget. Kepala gede banget itu, kayak yang mau nyekik gitu. Nerekam. Itu nyata Kang. Ya akhirnya saya baca, akhirnya ya hilang. Itu pengalaman pribadi saya itu aja. Tapi ada satu lagi pengalaman saya waktu saya berada di Subang. Ini agak menarik juga nih. Tapi mungkin ya untuk seksi berikutnya aja lah. Saya ceritain ya. Untuk sekarang mah ya mungkin itu aja dari saya ceritanya. Ya itu juga dia baru bertemu sama saya, teman saya ini yang punya inilah penyakit itulah sekarang. Ya awalnya kirain kamu tuh banyak nguraknya, banyak main di sawah atau gimana, ternyata itu penyebab. Iya. Yang real. Jadi ya walau alam cuman pembelajaran juga karena yang dirasakan orang sebenarnya itu jadi pembelajaran buat semua ini lihat dan usaha dalam melakukan seperti itu Pak. Intinya jauhilah kerugian yang ada. Bangkong budu, bangkong tihai, bangkong buyur, korodok, baduh. Nah, jadi itu untuk bisa dengan bangkong budu yang ada di dunia ini. Belum ada yang lebih ekstrim mungkin ya di luar sana. Apa distribusi apa tuh sebutnya deep web ya, deep begitu ya, banyak sekali ya, apalagi di luar negeri itu banyak ekstrim dan ekstrim sekali. Lihat video di deep web itu ya sangat ngeri. Jadi saja yang belum subscribe
subscribe. Subscribe dong supaya channel ini lebih Berkembang. maju, masa lebih Kembali. oke lagi. Iya. Tonton sampai habis. Tonton sampai habis, jangan lupa. Aduh. Jadi, terus pantau dan podcast di channel dan Talk Irwan. Irwan. Yang belum subscribe, Subscribe segera mungkin ya. notifikasinya. Tombol loncengnya, komen, share ke yang lain. Agar apa? Agar channel ini berkembang. Oke, sampai tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.